Setelah kita baca bersama-sama surat Al-Adiyat dan juga kita terjemahkan surat Al-Adiyat, mari sama-sama kita bahas untuk tajwid daripada surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama, wal adiyati dhabha. Bisa kalian tulis di atas di sini dhabha. Dhabha ya di sini nih. Bisa kalian tulis di sini, di atasnya itu qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Kemudian di ayat yang kedua sama fal muriyati qadha. Di atas sini bisa kalian tulis juga qalqalah sugro. Kemudian sama di ayat yang ketiga fal mughirati subha, itu sama qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Mohon maaf. Untuk selanjutnya di ayat yang keempat fa'asarna bihi naqa'a. Nah, ini sama juga qalqalah sugro, naqa'a. Naqa'anya di atasnya qalqalah sugro, qalqalah kecil. Sama di sini fawasatna qalqalah sugro juga di ayat yang kelima. Kemudian di sini ada yang namanya gunnah di ayat yang keenam. Inna itu gunnah. Gunnah itu setiap nun atau mim yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Bacanya ditahan. Inna. Tahan, satu alif dua harokat. Inna. Gitu ya, ditahan. Kemudian al-insana. Kalian tulis di atasnya itu ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, do, to, lo, fa, qaf, kaf. Ada 15. Kemudian di sini li rabbihi lakanud. Di ayat terakhir daripada ayat yang ke-6 ada yang namanya qalqalah kubro. Nah, ini dipantulkan lebih jelas. Lakanud. Gitu ya, lakanud. Gitu ya. Kalau qalqalah sugro agak tipis, subha. Kalau di akhir lakanud. Gitu ya. Di ayat yang ke-7 sama di sini juga ada wa innahu, pokoknya setiap ada nun yang bertasydid itu bacanya ditahan, satu alif dua harokat. Wa innahu gitu ya. Kemudian di akhir daripada ayat yang ke-7 la syahid, itu qalqalah kubro. Kubro. Kemudian di awal ayat yang ke-8 kalian sambil tulis di atasnya ya. Wa innahu sama kayak tadi, gunnah. Kemudian di sini pun sama juga di akhir. Ada yang namanya qalqalah kubro. Qalqalah yang gede yang bacanya harus jelas. La syahid gitu ya. Ayat yang ke-9. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir. Inna rabbahum. Inna sama gunnah juga. Diingat gunnah adalah setiap nun atau mim yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Bacanya ditahan, panjangnya satu alif dua harokat. Nah, di sini ada bihim yauma izin, bihim yauma di ayat yang ke-11. diperhatikan. Nanti kalian akan ketemu di pelajaran selanjutnya itu ada namanya hukum mim sukun atau mim mati bertemu huruf selain mim
dan ba namanya izhar syafawi. Bacanya nggak boleh dipantulin, nggak boleh tawalud. Contoh bacaan tawalud atau contoh bacaan yang tidak benar. Bihim yauma idzil, nah nggak boleh. Bihim yauma idzil, tapi langsung bihim yauma, bihim yauma. Nah, izhar jelas, artinya izhar jelas, nggak boleh dipantul-pantulkan. Bihim yauma itu nggak boleh, jadi harus jelas bihim yauma, itu ya. Kemudian yauma idzil la khabir. Nah, yauma idzil la khabir itu ada yauma idzil la itu ada tanwin bertemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Itu yauma idzil la khabir, jangan ditahan tapi langsung yauma idzil la khabir, itu ya. Mungkin itu saja sedikit pembahasan daripada tajwid yang ada di surat Al-Adiyat. Baik anak-anak, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita untuk surat Al-Adiyat. Semoga kalian dapat mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapat dan dapat kalian gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.